Namun naas usaha Agus dan Sofyan dan Darman untuk menghentikan kereta tersebut gagal dan tabrakan pun gak bisa dihindari. Hai guys, welcome back to Ijo TV channel. Nah, oke, kalau kemarin gue bahas tentang sebuah kasus pencurian Hajar Aswad. Nah, kali ini gue mau bahas tentang sebuah tragedi ya, yaitu tragedi Bintaro 2 ya, dan pengorbanan 3 orang syuhada kereta api. Oke, ingin tahu lebih lanjut ceritanya? Check it out. Jadi memang sebelumnya di Bintaro ini bukan kejadian yang pertama kali ya, karena di Bintaro itu pernah juga ada kejadian tragedi Bintaro 1 ya, itu yang memakan korban banyak sekali. Nah, ini pas tahun 2013 ternyata tragedi itu terjadi kembali dan melibatkan sama kereta api juga, guys. Nah, jadi kejadian tragedi Bintaro 2 ini ya, kecelakaan maut ya yang menimpa dunia perkereta-apian Indonesia ini kembali terjadi pada Senin 9 Desember 2013 tepat di pintu perlintasan Pondok Betung yang lokasinya hanya 200 meter dari lokasi tragedi Bintaro 1. Biasanya kalau orang Indonesia ini suka dikait-kaitkan ada mistis atau apa gitu ya, soalnya lokasinya nggak jauh-jauh beda di situ. Atau jangan-jangan belum disesajenin tapi gak usah percaya sama tahayul ya. Nah, kereta komuter lain yang melaju dari arah Serpong ke Tanah Abang menghantam truk tangki pengangkut BBM yang terhenti di tengah-tengah rel. Lalu terjadilah ledakan dan gerbong pertama kereta serta terbakar. Nah, ini guys, jadi jangan sok-sokan untuk ngelintas rel, udah sabar dikit kali ya, kayak orang mau beol gitu ya, buru-buru ya. Tapi kan resikonya gini. Namun tercatat 9 orang tewas pada kejadian itu, padahal kalau dipikir-pikir keadaan kereta saat itu tuh dalam gerbong sangat penuh sekali. Kok bisa ya seperti itu? Kok bisa sedikit? Dari kejadian itu KAI menggelari 3 syuhada yang tewas saat itu ya. Nah, salah satunya ada masinis, asisten masinis, dan teknisi kereta api ya. Yang pertama itu yang tadi masinis itu namanya Darman Prasetyo, asisten masinis namanya Agus Suroto, dan teknisi kereta yaitu Sofyan Hadi. Nah, jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan di penghujung hidupnya itu adalah sebuah rasa kemanusiaan yang tinggi dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, awal mulanya yaitu gara-gara si truk Pertamina ini dia menerobos palang pintu lalu mogok di tengah-tengah rel. Nah, kemudian itu si petugas palang pintu sudah mencoba berusaha untuk memberikan memberikan si truk itu biar bisa melewati palang pintu itu, tapi naas kereta yang mengarah ke dia itu bentuk relnya agak melengkung, jadi baru ngelihat petugas si palang pintu itu tuh dalam jarak 107 meter gitu loh, karena posisi rel itu yang melengkung gitu loh. Nah, jadi ini hal yang sama kejadian pas waktu tragedi Bintaro pertama. Nah, kemudian masinis Darman sudah mencoba mengerem sebanyak 2 kali, namun ya gitu gagal. Nah, sekedar info, kalau kereta itu kalau misalnya si kereta itu dengan rata-rata kecepatan 70 km dan ingin mengerem itu membutuhkan jarak sekitar 235,4 meter tuh si kereta biar bisa ngerem. Nah, ini gimana, kan jaraknya cuma 107 meter. Nah, dan jarak antara Serpong dan Tanah Abang itu dengan truk Pertamina di depannya tidak cukup untuk melakukan pengereman. Nah, mengetahui
akan terjadi tabrakan. Nah, Sofyan dan Agus keluar dari ruang kemudi dan segera lari ke gerbong pertama untuk memberitahu para penumpang yang ada di gerbong pertama untuk berlari pindah ke gerbong yang tengah gitu. Karena dia akan tahu akan terjadi tabrakan. Otomatis di gerbong tengah ini tuh suara jeritan, takbir dan segala macem. Wah, udah yang lemah terinjak dan ada seorang anak perempuan yang terlepas dari genggaman orang tuanya. Lalu Sofyan dengan sigap menggendongnya dan mengantarkan ke gerbong ketiga. Nah, namun ketimbang bertahan di gerbong tengah, Sofyan dan Agus tuh malah balik lagi ke gerbong memilih kembali ke ruang kemudi menemani rekannya Darman ya. Bahkan saksi mata yang melihatnya sempat berkata kalau saja mereka nggak kembali ke ruang kemudi, bisa saja mereka ini selamat dan pasti udah selamat, itu yang dikatakan saksi mata. Nah, Agus dan Sofyan ini balik ke gerbong pertama dan masuk kembali ke ruang kemudi menemani rekannya sang masinis Darman. Ketiganya hingga detik-detik terakhir mereka masih berusaha untuk menghentikan kereta atau setidaknya untuk tidak membuat tabrakan tuh lebih keras gitu loh, biar tidak terjadi tabrakan yang lebih besar. Mungkin benar kata orang-orang bijak ya, sifat seseorang itu dapat keluar ketika orang itu berada dalam posisi terdesak. Nah, dalam kondisi berhadapan dengan maut seperti ini, ketiganya tetap mengemban tugas dengan baik dan menjunjung rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Namun naas, usaha Agus dan Sofyan dan Darman untuk menghentikan kereta tersebut gagal dan tabrakan pun gak bisa dihindari ya, dan menghasilkan ledakan berkali-kali karena yang ditabrakkan truk Pertamina tuh ya. Jadi ledakannya pasti luar biasa. Nah, jeritan ketakutan dan tangis pecah di gerbong ya, karena ya siapa sih yang nggak horor gitu dalam situasi kayak gitu ya, karena gue aja bayanginnya ngeri kan gitu loh. Nah, namun usaha ketiganya di sisa-sisa akhir kehidupan mereka tidak sia-sia. Tabrakan yang cukup keras dan beresiko itu menyebabkan 9 korban tewas dan 3 diantaranya adalah mereka ini, yaitu Sofyan, Darman, dan Agus. Ketiganya ditemukan dalam kondisi terbakar dan terhimpit di ruang kemudi di gerbong pertama. Gerbong yang ringsek dan terbakar, mereka menjemput ajalnya dengan menyelamatkan banyak orang. Wais, hands down, luar biasa. Nah, sebenarnya ketiganya bisa saja melompat dan berlari ke gerbong tengah seperti penumpang lainnya. Namun mereka lebih memilih jalan hidupnya sebagai pahlawan. Wow, luar biasa. Jika saja mereka tidak melakukan tindakan penyelamatan pengorbanan itu, bisa diprediksi jumlah korban yang tewas pada kejadian itu akan jauh lebih banyak ya, karena tabrakan keras yang mendorong gerbong belakang, mendorong gerbong depan, dan ledakan dahsyat. Jadi kan kalau ngerem mungkin gerbong belakang akan menghantam yang depan, yang belakang hantam lagi, jadi akan beresiko jauh lebih fatal. Nah, pengorbanan ketiganya itu diabadikan dengan sebuah prasasti yang bisa kita lihat di stasiun Tanah Abang dekat tangga turun ke peron. Prasasti menggambarkan wajah ketiganya disertai tulisan berikut. Ini dia guys. Oke, di situ prasasti peringatan untuk mengenang 3 syuhada kereta api: Darman Prasetyo, dia sebagai masinis, Agus Suroto, asisten masinis, dan Sofyan Hadi sebagai teknisi kereta api. Nah, sebagai penghormatan dan penghargaan tertinggi atas pengorbanan yang luar biasa yang mereka lakukan semasa hidupnya dalam tragedi kecelakaan rel listrik
nomor KA 1131 pada 9 Desember 2013 di perlintasan kereta api Pondok Betung Bintaro. Ya, kita bekerja untuk mengingat kemarin, memperbaiki hari ini, dan demi masa depan. Selain itu, penghargaan dan penghormatan atas jasa ketiganya, nama masing-masing kru dijadikan nama Pusdiklat. Nah, Sofian Hadi menjadi nama diklat BPTP Bekasi sehingga menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Sofian Hadi. Lalu Darman Prasetyo menjadi nama diklat BPTT Jogja sehingga menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Darman Prasetyo, serta Agus Suroto menjadi nama diklat Opsar Bandung menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Agus Suroto. Oke guys, ketika kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, menjunjung komitmen dan integritas yang luar biasa dalam pekerjaan. Nah, gue sih teringat tadi kata-kata bijak tadi ya, ketika orang dalam terdesak kelihatanlah sifat aslinya kayak gimana gitu kan. Ya, itu luar biasa ya. Dan mudah-mudahan tidak akan lagi terjadi, dan jangan sampai terjadi lagi tragedi Bintaro 3 ya. Yang kedua udah cukup, masyarakatnya juga ya jauh lebih disiplin. Jadi kalau ada palang pintu itu bukan kayak mau lari sprint gitu ya, kejar apa gitu kan, kayak sabar dikit, paling berapa sih, 5 menit 10 menit ya, daripada mengorbankan sesuatu yang akan jauh lebih besar ya, seperti kecelakaan tadi ini ya. Apalagi yang dilakukan oleh supir-supir truk kayak gitu ya kan, kayak keong kali ya, nggak bakal bisa ngebut ya. Jadi tolonglah, jadi kita sebagai masyarakat juga mendisiplinkan diri ya. Oke, itu aja tragedi kali ini yang gue bahas. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa subscribe channel Ijo TV dan komen di bawah ini. Siap.